Shalom, salam kamu spesial. Kita akan buka bersama-sama dalam Lukas pasal yang keempat ayat 18 sampai 19. Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Saya akan bacakan buat kita semua. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Judul khotbah saya pada saat ini adalah tahun 2021 adalah tahun rahmat Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, sekali lagi ada banyak ramalan bahwa tahun 2021 akan terjadi banyak bencana. Tetapi sebagai orang percaya, kita percaya bahwa setiap tahun yang diberikan oleh Tuhan itu adalah anugerah Tuhan. Karena ada rencana Tuhan yang besar bagi kehidupan kita. Bahkan di dalam Mazmur 118 ayat 24, di situ dikatakan, Mazmur 118 ayat 24, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Bayangkan saja, setiap hari saja itu adalah hari yang dijadikan Tuhan. Dan Tuhan mau kita bersuka cita, bersorak-sorai. Apalagi tahun ini. Saya percaya Tuhan mau supaya kita bersuka cita di tahun ini. Kita menikmati tahun ini. Supaya sungguh-sungguh kehidupan kita menjadi berkat besar bagi banyak orang. Menjadi kesaksian bagi banyak orang. Nah, kenapa kita harus bersuka cita, Bapak Ibu Saudara-saudara? Ada dua hal yang kita bisa belajar dari kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara, tahun 2021 adalah tahun rahmat Tuhan. Karena di tahun ini ada kabar baik bagi kita. Luar biasa. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan membawa kabar baik bagi saya dan saudara. Waktu awal COVID mulai muncul, setiap hari pemerintah merilis tentang perkembangan jumlah korban COVID-19, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan itu setelah beberapa waktu itu dianggap menakutkan dan akhirnya dihilangkan untuk memberitakan atau merilis perkembangan COVID setiap hari. Nah, bagaimana dengan kita sebagai orang percaya? Banyak berita mengatakan bahwa akan terjadi banyak bencana di mana-mana. Tetapi sebagai orang percaya, firman Allah telah datang kepada kita bahwa Tuhan datang untuk membawa kabar baik bagi kita. Nah, apa itu kabar baik, Bapak Ibu Saudara-saudara? Kalau kita lihat di dalam bahasa asli, kabar baik itu berasal dari bahasa Yunani, evangelizo. Evangelizo itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, adalah kabar gembira dari kebaikan Tuhan. Tuhan datang dan Dia membawa kabar gembira dari kebaikannya. Kita percaya bahwa Tuhan kita sungguh amat baik, terlalu baik, sangat baik dalam kehidupan kita. Sehingga kita percaya bahwa kalau Dia membawa kita di tahun 2021, Dia ingin supaya saya dan saudara menikmati tahun ini. Bahkan dikatakan di dalam penjelasan ayat itu atau kata itu dikatakan khususnya dari berkat mesianik. Apa maksud berkat mesianik? Maksud dari berkat mesianik adalah berkat kedatangan Kristus sebagai Mesias. Dia menunjukkan kemesiasannya dengan melakukan perkara-perkara besar. Mesias artinya yang diurapi telah datang kepada kita dan Dia membawa kabar baik. Dia membawa berita yang baik. Waktu Yesus ada di bumi, Dia menyatakan kabar baik. Waktu Dia berjumpa dengan janda di Nain yang anaknya mati, Dia membangkitkan dan Dia menghibur janda itu. Waktu Dia bertemu dengan orang buta, Dia mencelikan mata orang buta itu dan memberi dia penglihatan. Waktu Dia bertemu dengan 5.000 orang laki-laki yang sedang kelaparan, Alkitab mengatakan Dia melakukan mujizat, memberi kabar baik dengan melakukan mujizat, mengubah 5 roti dan 2 ikan sehingga boleh dimakan oleh 5.000 laki-laki. Saya percaya
kabar baik yang sama terus ada. Karena Tuhan berkata atau Yesus berkata bahwa dia akan menyertai kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Yang kedua, tahun 2021 adalah tahun rahmat Tuhan. Karena rahmat Tuhan telah datang kepadamu secara pribadi. Ini luar biasa. Bapak Ibu Saudara-saudara, tahun Masehi itu disebut Anno Domini Nostri Jesu Christi, atau disingkat dengan Anno Domini. Nah, ini berasal dari bahasa Latin yang artinya tahun Tuhan kita Yesus Kristus. Artinya saya dan saudara dapat percaya bahwa karena ini adalah tahun Tuhan kita, maka saya dan saudara tetap akan terus mendapatkan kabar baik. Ada anugerah, ada rahmatnya, ada kasih karunia-Nya yang terus mengalir dalam kehidupan kita. Apapun masalah, apapun yang sedang terjadi, mungkin engkau menjadi korban dari banjir, engkau menjadi korban dari gempa bumi, engkau menjadi korban dari tanah longsor. Percayalah bahwa Tuhan itu baik. Rahmatnya, anugerahnya cukup bagi engkau. Apabila engkau percaya kepada Dia, maka Dia akan menolong engkau. Bahkan waktu bangsa Israel dibuang ke Babel, mereka ada di dalam kesulitan yang luar biasa karena mereka dibawa sebagai tawanan, mereka dijadikan budak di sana. Tetapi firman Tuhan datang kepada mereka di dalam Ratapan pasalnya yang ketiga ayat 22 dan 23. Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Sebagai orang percaya, karena tahun ini adalah tahun rahmat Tuhan, maka setiap hari ada rahmat yang baru, ada anugerah yang baru, ada kasih karunia yang baru, ada berkat yang baru, ada mujizat yang baru, ada pertolongan yang baru yang Tuhan akan curahkan dalam kehidupan kita. Karena itu telah Yesus buktikan. Apabila engkau ingin mengalami kabar baik itu, buka hatimu, percaya kepada Dia. Apabila engkau belum percaya kepada Dia, buka hatimu, percaya bahwa Dia adalah Allah yang baik. Dia membawa engkau di tahun 2021 karena Dia ingin menunjukkan kebesarannya, kasihnya, kemuliaannya, anugerahnya, berkatnya, kasih karunia-Nya terus dicurahkan dalam kehidupan kita. Saya percaya setiap kita yang mendengarkan firman Allah diberkati oleh Tuhan. Shalom.